Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Jamaah yang saya hormati dan bahkan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus para guru, para asatidz yang hadir di kesempatan yang mulia ini, khusus guru kita Al-Qarom Bapak Ustaz Amin, juga guru kita Al-Qarom Bapak Ustaz Nanti, dan juga para asatidz, para guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang masih takwa, sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang alhamdulillah pada syahada ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin. Doa yang kita sehat, batin kita sehat, hati kita sehat, sehingga dengan kesehatan inilah kita mampu untuk sama-sama melaksanakan sholat berjamaah, sekaligus kita taklim rutin di malam Ahad ini. Semoga segala rangkaian amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk bekal kita nanti di yaumul qiyamah ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga nantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para hadirin, para tabi'at, dan juga kita semua semoga mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat husna dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
di mana kita tahu bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang di dalamnya penuh dengan keutamaan, penuh dengan fadilah, keistimewaan. Bahkan Allah jelaskan dalam Al-Quran itu ada 4 bulan. 4 bulan yang digabungkan oleh Allah memuliakan selain Ramadan adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Maka di bulan Rajab ini banyak sekali keistimewaan, keutamaan yang seharusnya kita bisa manfaatkan sebaik-baik, jangan kita lewatkan begitu saja. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan bulan Rajab ini? Karena di bulan Rajab ini salah satu kemuliaan yang luar biasa adalah adanya peristiwa Isra wa Mi'raj dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjadikan umat Islam yang tahu tentang kemuliaan bulan Rajab ini, mereka berlomba-lomba, mereka antusias, memperbanyak bahkan meningkatkan kesolehan di bulan ini dengan berzikirnya, dengan tadarusnya, dengan saum sunnahnya, bahkan sholat berjamaahnya, dan juga sedekah-sedekahnya. Maka semua itu ketika kita lakukan di bulan Rajab ini, maka Allah akan menjanjikan melipat gandakan pahala-pahala dari amal-amal yang kita lakukan khususnya bulan Rajab. Dan di bulan Rajab ini, bulan di mana diisrakannya baginda Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini ayat dari anak pakut sampai kita yang sudah pakul dan di usia pun semuanya hafal di luar Al-Quran, karena sangat masyhur setiap tahun kita dipertemukan di bulan yang mulia, yang bulan Rajab. Berkaitan dengan ayat ini, kita semua mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dijelaskan di ayat ini adalah tujuan Allah hanya ingin memperlihatkan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memi'rajkan baginda Nabi Muhammad SAW, mengangkat baginda Nabi Muhammad sampai ke langit ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semata-mata Allah hanya ingin memperlihatkan sebagian atau di antara sekian banyak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini di momen Rajab, di momen Isra wa Mi'raj,
antaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat fenomena kejadian para ahli neraka, para ahli neraka. Ini diantara kisah yang Allah tunjukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka memperlihatkan kekuasaan Allah. Maka kita sebagai umat dari baginda Muhammad SAW, dari semua apa yang terjadi dalam proses ikhronya baginda Nabi Muhammad SAW, maka setidaknya menjadikan pelajaran untuk kita, menjadikan muhasabah untuk kita semua, agar kita dari hikmah Islam Allah baginda Nabi Muhammad SAW bisa menambah keimanan kita, meningkatkan amalan kita, kesolehan kita. Maka hakikatnya orang-orang yang senantiasa bisa mengambil pelajaran dari hikmah Isra Mi'raj adalah orang yang senantiasa bisa merubah dirinya, meningkat keimanannya, meningkat ibadahnya, kesolehannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diperlihatkan oleh Allah terkait ahli neraka kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan di neraka ahlun nar. Itu orang-orang yang dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Rasulullah melihat ada ahli neraka yang bentuk fisiknya, di antaranya mukanya itu diperlihatkan kepada baginda Muhammad dalam kondisi muka seperti mukanya unta. Bayangin muka unta seperti itu, besar, panjang, monyong, pokoknya menakutkan. Selain itu juga dia memegang batu atau bara api di tangannya, kemudian dia masukkan kepada
memakan hartanya anak yatim zulman dengan secara zalim, maka dia menjadi ahli nar dan wujudnya seperti orang tersebut. Jadi manusia yang ketika di dunia dia tidak peduli dengan anak yatim, bahkan dia menghargai anak yatim, bahkan dia memakan hartanya anak yatim, maka inilah ganjarannya. Allah masukkan, Allah jerumuskan ke dalam neraka dengan api yang sangat panas dengan kondisi yang mengerikan. Ini diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita berusaha didik anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita agar menjadi hamba Allah yang senantiasa peduli dengan anak-anak yatim, yang selalu mau membawa mendidik anak yatim, memberikan perhatian, perawatan, terutama dalam hal kesehatannya, perkembangannya, dan juga pendidikan agama. Maka insya Allah ketika kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita diajarkan tentang kewajiban kita, kepedulian kita terhadap anak-anak yatim, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang senantiasa selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu pertama. Kemudian yang kedua, juga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ahli neraka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahli neraka yang dilihat oleh baginda Nabi, dia terlihat perutnya besar, perutnya membusuk besar. Maka Rasulullah bertanya kembali kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa dia? Man haula? Kalau Jibril menjawab, haula'i alladzina akhalani wa akhani. Ya Rasulullah, dia penghuni neraka yang perutnya membusuk, membesar. Dia adalah manusia ketika di dunia adalah kalau di bawah mereka orang-orang yang senantiasa di dunia itu makan harta riba. Wa akhadullah, dan teman-temannya riba. Atau diartikan manusia yang ketika di dunia itu memakan harta-harta yang tidak halal. Ini kaitannya dengan muamalah kita. Bagaimana bisnis kita, usaha kita, perdagangan kita. Maka ketika kita terlibat dalam muamalah itu ada riba, maka ancamannya adalah ahlun nar. Termasuk juga sumber harta kita yang kita makan. Apabila ada yang termakan dari harta yang haram, dari harta yang hasil
Siapa dia? Yaitu diperlihatkan oleh Allah kepada ahli neraka ini ada sebuah makanan, dua pilihan. Di sebelah kanannya ahli neraka ini disediakan makanan yang sangat nikmat, yang sangat lezat, makanan yang mahal, luar biasa nikmatnya. Kemudian yang sebelah kiri dia disediakan, disandingkan, yaitu makanan-makanan yang busuk, makanan-makanan yang kotor, bernanah, berbau. Dua menu makanan yang istimewa, yang enak, lezat, nikmat. Kemudian yang sebelah kirinya adalah makanan yang sudah busuk, bau, bernanah. Apa yang dia lakukan? Ahli neraka ini disaksikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bukan mengambil makanan yang enak nikmat, ternyata mengambil makanan yang bau busuk bernanah. Maka Rasulullah menggelengkan kepalanya, bertanya kembali kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mandalulani siapa dia? Jibril menjawab, ulaikal ladzina yadhkuruna ma halallahu minan nisa'i wa yadharuna ma halallahu minhunna. Penjelasan dari malaikat Jibril ini adalah hukuman, ini adalah ahli neraka ya ketika di dunianya yaitu yadhkuruna ma halallahu minan nisa. Ketika dunia Allah sudah memberikan ia pasangan yang halal, seorang istri Allah sudah berikan suami yang halal, seorang suami juga Allah sudah sediakan istri yang halal. Tapi yang guru nama Allah, ia meninggalkannya dari pemberian Allah Subhanahu wa taala yang halal itu. Maharallahu minhunna, dia malah mencari di luar, yaitu pasangan-pasangan yang di luar, yang bukan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pasangan-pasangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Jadi Allah sudah memberikan pilihan, Allah sudah memberikan hadiah. Allah sudah menyediakan istri yang cantik di rumah, sudah memberikan istri yang solehah di rumah, tapi dia meninggalkan itu semua mencari kepuasan di luar. Maka ini Allah hukum, Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan di neraka mau makan hidangan yang busuk, makan hidangan yang kotor, hidangan yang bau dan bernanah. Padahal sudah ada di sampingnya pilihan yang nikmat, pilihan lebih enak, yang lebih lezat, yang mahal. Ternyata dia kayak memilih yang karena di dunianya seperti itu. Allah disediakan, Allah berikan hadiah istri yang cantik atau suami yang ganteng, suami yang soleh, tapi dia meninggalkan itu semua mencari yang tidak diridhoi Allah SWT. Artinya ini dalam bahasa Islamnya adalah para pezina. Alhamdulillah, ini para pezina. Sudah dikasih Allah fasilitas sarana hadiah halal
sebagai bentuk apa? Ya, dalam rangka Allah memperlihatkan kuasanya masih ahli neraka, disilakan yang selanjutnya Rasulullah SAW diperlihatkan kepada ahli neraka, yaitu dalam keadaan payudaranya terikat dan digantung, terikat dan tergantung. Ini mana yang mengerikan diperlihatkan kepada baginda Nabi, yaitu wanita-wanita. Yang jelas wanita ya. Kalau payudaranya dia bisa diikat, bisa digantung, berarti wanita. Kalau laki-laki kan kagak ada payudara, kagak ada tapi tidak bisa diikat. Kamu punya Pak Komar, tidak bisa. Jadi diperlihatkan wanita-wanita yang payudaranya terikat digantung. Maka Rasulullah kembali bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa dia? Ulatilladina adkhulna rajul man laisa min auladihim, yaitu seorang wanita atau sebaliknya seorang laki-laki yang memasukkan kepada atau ke dalam rumahnya, yaitu wanita atau perempuan bin laisa, jadi bukan dari mahramnya, bukan dari mahramnya. Dan ini termasuk perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait mahram. Jadi kita ketika di rumah, baik kita sebagai suami menerima tamu atau istri menerima tamu, kemudian suami tidak ada di rumah, seharusnya ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita bisa menjaga. Kalau bukan muhrim, maka jangan kita mempersilahkan tamu itu masuk. Apalagi sudah yang mengarah kebiasaan kumpul bersama keluarga atau di luar keluarga, muhrim dan bukan muhrim, berbaur di suatu tempat, di rumah, tanpa menjaga hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa ekstrimnya kumpul kerbau, kumpul gotuk, bahaya. Nah, ini diantaranya yang keempat, Allah melihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW wanita-wanita yang kondisinya diikat payudaranya. Jadi lebih mengarah kepada wanita, istri kita. Maka nasihat dijaga istri kita, sering kasih nasihat dengan sembarang menerima kamu kalau bukan muhrim. Jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi aurat. Jaga auratnya, jaga aurat. Jadi inilah yang keempat
sebenarnya kekuasaan Allah adalah Allah perlihatkan melalui wasiat Nabi Muhammad SAW keadaan-keadaan ahli neraka yang mengerikan itu agar menjadikan wasilah, agar menjadikan pelajaran untuk kita semua, menjadikan pendidikan untuk kita semua, menjadi bahan muhasabah untuk kita semua. Semoga bisa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan, keimanan lahir dan batin, selalu dibimbing oleh Allah. Paling tidak dari hal-hal tadi, pertama kita semoga termasuk hamba Allah yang senantiasa peduli, yang senantiasa selalu menyayangi anak-anak yatim, terhindar dari yang namanya memakan harapan yatim. Insyaallah ketika kita berusaha dan mengajarkan, mendidik anak-anak kita agar kita selalu peduli dengan anak-anak yatim sekitar kita paling tidak. Yang kedua juga kita berusaha menghindari makanan-makanan kita, harta kita yang menimbulkan dosa utama tadi, yaitu kaitannya dengan riba dan juga